Halo semuanya, baik lagi bersama gua di channel Rakis Film. Jadi di video kali ini gua akan review film yang berjudul Fresh. Jadi tanpa basa-basi, ini dia reviewnya. Fresh menceritakan seorang perempuan bernama Noah yang bertemu dengan pria bernama Steve. Mereka akhirnya kencan sampai suatu saat ternyata si Steve ini punya pekerjaan menjual daging perempuan. Disutradarai oleh Mimi Cave dan dibintangi oleh Sebastian Stan dan Daisy Edgar Jones. Filmnya sendiri perpaduan genre romance, horror, thriller juga. Bagi kalian yang mungkin ingin mencari film romance tapi menegangkan, ini film yang cocok buat kalian. Dari premis film ini memang menarik, sederhana dan relate dengan kondisi yang sekarang. Selama 2 jam kalian akan disuguhkan cerita romance yang tiba-tiba menjadi thriller, kemudian balik lagi ke romance dan balik lagi ke thriller. Bagian yang gue suka dari film ini penyelidikan Molly, temannya Noah yang mencari dirinya. Salah satunya yang menarik yaitu percakapan antara Molly dan Noah yang selalu diakhiri dengan love you more. Dari kata-kata sederhana yang muncul di film ini bisa ngebuat Molly curiga ke Steve, dan ini jadi kuncinya. Cara kaburnya Noah juga masih dibilang oke karena nggak keluar dari genrenya yaitu romance, meskipun udah ketebak tapi masih bisa dieksekusi dengan baik. Bener-bener cinta membuat orang jadi bego di film ini. Mungkin di pertengahan film kalian yang nggak suka romance akan merasa bosan karena isinya tidak akan menyusun strategi bagaimana kabur seperti film thriller pada umumnya, namun strategi yang dibentuk itu romance seperti yang udah gue bilang tadi. Namun dibalik cerita yang menarik masih ada kekurangan. Film ini menurut gue terlalu cepat sehingga banyak banget plot hole atau hal yang gak dijelaskan, dan ini kesalahan terbesarnya. Seperti tulisan majalah yang mengatakan gunakan ketertarikan Steve agar bisa keluar dari situ. Entah siapa yang nulis dan dari mana dia tahu kalau itu bakal berhasil. Padahal karakter yang nulis pesan itu gak dijelaskan kondisinya saat ini. Kemudian siapa istri Steve sebenarnya dan kenapa kaki sebelahnya itu putus. Lalu kenapa dengan banyaknya korban tidak ada berita orang hilang. Gak mungkin dari banyaknya korban gak ada yang satupun yang keluarganya gak tahu kemana, entah temannya atau anaknya. Menurut gua mungkin ini cerita bakal lebih baik lagi kalau gak melibatkan organisasi lain alias buat kesenangan Steve sendiri. Karena dengan melibatkan organisasi lain dan tokoh lain yang entah kemana gak dijelaskan, jadi kekurangan dalam durasi hanya 2 jam. Menurut gua mungkin untuk karakternya paling menonjol yaitu cuma Noah dan Steve. Acting dari Daisy Edgar dan Sebastian Stan patut diacungi jempol, khususnya Sebastian Stan yang bagus banget menjadi pria yang rada psikopat. Tidak lupa di sini ada karakter yang gak terlalu penting dan buang-buang durasi aja di film ini. Dan pentingnya cuma di bagian satu doang. Mungkin penulis cerita ini menunjukkan sifat yang benar-benar realistis banget ke karakter Paul. Gue juga bingung radanya kenapa Paul bisa ke lokasi Noah ditahan, bukan ke lokasi rumah Steve dan istrinya. Nah, chemistry Noah dan Steve di sini yang kerasa banget dan jadi yang paling menyorot di film ini. Di setiap adegan romansnya bahkan mungkin kalian dibuat sampai lupa kalau Steve ini jahat. Nah, untuk sinematografinya juga bagus, nggak kebanyakan film romance yang udah gue tonton. Namun di sini kurangnya juga tidak terlalu sadis, tidak terlalu diperlihatkan adegan gore-nya. Nah, senjata pamungkas di film ini dan yang ngebuat adegan lebih hidup lagi ya musik scoringnya. Gua akui di film ini enak-enak semua lagunya. Kesimpulannya film ini masih bisa dinikmati terlepas banyak kekurangannya, dan pesan dari film ini yaitu jangan cepat percaya dengan orang yang baru ketemu, apalagi nggak punya sosmed. Skor akhir dari gua 7,3/10. Jadi itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Nantikan review selanjutnya dari gua Rakis, signing out.